Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku yang solih dan solihat. Semoga selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki materi pembelajaran 12, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anakku yang solih dan solihat, tujuan pembelajaran kali ini siswa diharapkan mampu memahami dan meneladani kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan dibesarkan di Paddan Aram di daerah Babilonia, Irak. Pada saat itu, bangsa Babilonia dipimpin oleh raja yang sangat kejam, yaitu Raja Namrud. Babilonia adalah negeri yang kaya raya. Rakyatnya pun hidup makmur. Akan tetapi, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka menjadikan patung-patung sebagai sesembahannya. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar bin Nahur. Ia adalah seorang pembuat patung atau berhala, yang kemudian patung-patung tersebut dijual kepada penduduk sekitar untuk dijadikan sesembahan mereka. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam sering menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam kecil untuk menjual patung-patung tersebut. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam kecil secara halus mampu menolak perintah ayahnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan pemahaman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kecil bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya di dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memahami Tuhan yang sebenarnya, yaitu pertama-tama ketika malam telah gelap, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi, langit menjadi terang, bintang-bintang itu pun menghilang. Lalu Ibrahim berkata, "Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan." Pada malam yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan sangat menawan. Lalu ia berkata, "Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku." Ketika pagi tiba, bulan itu pun tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Pada kesempatan yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata,
ini dia Tuhanku, dia yang paling besar. Akan tetapi ketika di senja hari, matahari pun tenggelam. Taulah dia bahwa matahari pun bukan Tuhan. Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku kepada pencipta semua ini." Keesokan harinya, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Beliau mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan, yaitu menyembah patung-patung berhala, adalah salah besar. Karena Tuhan kita yang sebenarnya adalah pencipta langit dan bumi. Akan tetapi, kaumnya justru menentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah dalam hatinya bahwa akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Pada suatu hari ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah mereka memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Namun Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Beliau melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan patung-patung itu. Nabi Ibrahim bertanya, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Lalu Nabi Ibrahim memukul patung dengan tangannya. Tentu saja patung-patung itu tetap diam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kecil mengambil sebuah kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Beliau hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegaslah semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju ke tempat pemujaan berhala. Para pemuka kaum berkata, "Siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita?" Kemudian yang lain menjawab, "Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya." Kemudian pemuka agama tersebut menyuruh agar membawa Ibrahim ke hadapannya. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kecil digiring ke hadapan para pemuka kaumnya dengan disaksikan banyak orang. Pemuka kaum Ibrahim bertanya, "Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita?" Nabi Ibrahim alaihissalam kecil menjawab, "Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak?" Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi karena kekafiran yang sudah mendarah daging, membuat mereka memutar balikan kebenaran. Tentu saja di sini ada campur tangan setan. Pemuka agama itu berkata, "Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung yang lain. Berarti kamulah yang melakukannya." Nabi Ibrahim berkata, "Jadi mengapa kalian menyembah patung yang tidak dapat bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian." Lalu pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, yaitu Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar dapat disaksikan orang banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diikat. Lalu beliau dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang sangat dahsyat telah padam,
keluarlah Ibrahim dengan segar bugar. Beliau tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh. Hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Ketika sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan giat dan bersabar mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu, bangsa Babilonia menyembah dewa-dewa. Raja mereka, yaitu Raja Namrud, dipercaya sebagai keturunan dewa. Raja Namrud adalah seorang yang cerdas dan kuat kepemimpinannya. Semua itu membuat dia takabur dan berlaku kejam. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Mendengar dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud mengundang beliau ke istana. Tentu tujuannya untuk menghentikan dan menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi undangan Raja Namrud, mereka berdua berdebat tentang Tuhan yang patut disembah. Raja Namrud berkata, "Siapakah yang kamu anggap Tuhanmu itu Ibrahim? Apa kekuasaannya?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Raja Namrud berkata, "Aku juga menghidupkan dan mematikan. Aku menjatuhkan hukuman kepada orang-orang dan aku berkuasa untuk mengampuni dan membiarkan mereka hidup." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu juga Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat." Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud tercengang dan terdiam mendengar perkataan Nabi Ibrahim. Dia kebingungan bagaimana cara menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, demikianlah Nabi Ibrahim berdakwah dengan membuka akal pikiran manusia tentang Tuhan seluruh alam. Ada suatu peristiwa ajaib yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika beliau sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Robbi, perlihatkanlah kepada hamba bagaimana engkau menghidupkan yang mati." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Belum percayakah engkau kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim berkata, "Hamba percaya, tapi hamba ingin hati hamba yakin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potonglah mereka. Lalu dilemparkan di atas tiap satu bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Pasti mereka akan datang kepadamu dengan segera." Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu, maka keimanannya pun bertambah mantap. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak putus asa mengajak ayahnya untuk meninggalkan menyembah berhala. Namun ayahnya tetap saja menolak dengan ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dia mengusirnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan ayahnya. Namun beliau terus memohonkan ampunan untuk ayahnya. Namun sampai jelas Azar tidak beriman dan terus memusuhi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melarang memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir. Setelah terbukti tidak ada yang beriman di antara kaumnya selain Lut, keponakan beliau dan sanak sepupu beliau yang menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau berhijrah menuju ke Palestina, yaitu negeri Syam, bersama istri dan keluarga Lut. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 putra yang bernama Ismail dan Ishak. Di antara Ismail dan Ishak, mereka berbeda ibu. Akan tetapi ayahnya sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam bernama Siti Hajar, dan ibunda dari Nabi Ishak alaihissalam bernama Siti Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam.
yang nantinya kita mengenal dengan sebagai Bani Israel, yaitu orang Eropa. Kemudian dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sebagai bangsa Arab. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihi salam dikenal sebagai bapaknya para nabi. Karena semua nabi setelah Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan satu garis keturunan. Teladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama, kesabaran dan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kepandaiannya dalam berpikir untuk pencarian Allah, bahwasanya Nabi Ibrahim tidak ingin mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang ketiga, patuh dan taat kepada orang tua. Sekalipun orang tua Nabi Ibrahim berada pada jalan yang salah, Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti untuk mengajak dan memohon ampunan kepada Allah agar sang ayah mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala.